Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususan anak-anak siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku Selatan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga pada tahun-tahun yang akan datang kita masih diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam tausiah kali ini saya akan membawakan tausiah dengan tema bagaimana cara kita menanggapi berbagai macam ujian di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Tetapi di dalamnya selain ada keberkahan, banyak sekali cobaan-cobaan, ujian-ujian yang kita hadapi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa di saat puasa kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Dengan tujuan untuk apa? Tujuan Allah memberikan ujian itu untuk meningkatkan derajat kita sebagai umat manusia. Apabila kita lolos dalam menghadapi ujian, maka Allah akan meningkatkan derajat kita lebih tinggi. Nah, bagaimana solusi, bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagaimana tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi langkah yang pertama yaitu kita dalam menghadapi ujian harus bersabar. Sabar dan ikhlas. Karena ujian itu banyak, ya. Kita harus sabar. Memang yang namanya sabar itu gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita lolos dalam menghadapi ujian yang pertama ini, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ke lebih tinggi lagi. Yang kedua, selain bersabar, kita banyak-banyak berdoa. Nah, yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak beribadah. Jadi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus. Bila perlu, kita ikuti program One Day One Juz. Jadi setiap hari kita membaca Al-Quran, mulai dari sholat subuh lanjut dengan tadarus. Dapat
satu juz, alhamdulillah. Belum dapat satu juz, 1-2 halaman, alhamdulillah. Anak-anak MAN 1 Oku Selatan usahakan sebelum berangkat sekolah, sudah dari sholat subuh lanjut dengan tadarus, membaca Al-Quran. Setelah itu barulah persiapan untuk berangkat sekolah. Sampai di sekolah usahakan lanjut tadarus one day one juz. Insya Allah itu akan terwujud, akan tercapai. Selain dari membaca Al-Quran, kita juga bisa berzikir, berdoa. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan terlalu banyak bermain. Karena bermain di bulan Ramadan itu akan menguras tenaga. Selain itu jangan juga banyak menggibah. Nah, dengan menggibah, dengan banyak bermain itu akan merusak amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Jadi di sini kita isi dengan hal-hal yang positif. Bila perlu, kalau capek, misalnya baca Quran capek, jenuh di dalam kelas karena di kantin tidak buka, kalian bisa pergi ke perpustakaan, baca banyak buku-buku agama di sana. Atau waktu istirahat kalian juga bisa ke musola, laksanakan sholat duha. Nah, laksanakan sholat duha 2 rakaat. Setelah itu lanjut dengan membaca Al-Quran. Nah, itu hal yang positif. Itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang ketiga, kita berusaha untuk mengatur emosi. Yang ketiga ini kita usaha menjaga lisan kita jaga, emosi kita kendalikan. Bagaimana caranya mengendalikan emosi? Itu tadi banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berzikir, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada kawan yang hobinya usil, hindari. Jangan juga usil dengan kawan, tapi carilah hal-hal yang positif. Jadi kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah itu hal yang paling baik untuk mengendalikan emosi. Tapi kalau misalnya emosi itu sudah memuncak, apa yang bisa kita lakukan? Ambil wudhu. Itu, ambil wudhu. Laksanakan sholat, banyak istighfar, banyak berdoa, pasrahkan kepada Allah, ya. Langkah yang terakhir itu, karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, Allah akan menguji dengan kekurangan makanan, dengan kemiskinan, kekurangan buah-buahan. Apa langkah yang bisa kita ambil? Jadilah orang yang suka bersedekah, suka menolong orang lain. Jadilah orang yang dermawan. Karena di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, setelah berbuka pahalanya itu berlipat ganda. Kita bersedekah di bulan Ramadan, kita keluarkan zakat, kita berinfak di bulan Ramadan, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya kemiskinan. Kita akan terhindar dari yang namanya kelaparan. Kita akan terhindar dari yang namanya kesusahan, kemiskinan, kekurangan harta. Makanya jadilah menjadi orang yang dermawan, yang suka bersedekah, yang suka menolong orang lain. Nah, itu saja tausiah yang bisa Ibu sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Kita sebagai manusia biasa penuh dengan kesalahan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.